Cek 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 1 2 3. Oke. Sudah lama sekali ya kita tidak bikin video. Ya karena satu dan lain hal, video saya itu saya tidak bikin video gitu ya. Jadi karena ada ngurus Kreasoft, terus banyak faktor. Cuman saat ini sudah agak lebih luang dan saya mau bikin video lagi gitu ya. Nah, video kali ini membahas apa? Kali ini saya mau mengangkat atau membahas tentang proyek Kreasoft gitu ya, proyek open source Kreasoft bernama OpenFormer. Apa itu OpenFormer gitu ya? Jadi kalau misalkan teman-teman itu pernah nyoba library deep learning atau terkhususnya library transformers dari Hugging Face ya, yang populer deh, paling populer Hugging Face kan ya. Itu pasti teman-teman hampir selalu pasti menggunakan GPU Nvidia gitu loh. Jadi teman-teman itu opsi untuk menggunakan device lain atau hardware lain itu sangat terbatas. Mungkin teman-teman bisa pakai pertama AMD GPU kalau yang versi data center seperti AMD Instinct gitu ya, MI300 ya. Cuman kan itu juga harganya tetap mahal juga sama kayak Nvidia GPU. Atau mungkin TPU Google gitu. TPU Google itu bisa dipakai lah untuk kondisi tertentu atau untuk penggunaan library PyTorch yang XLA ya, itu bisa. Atau mungkin teman-teman itu bisa menggunakan Mac ya, Apple GPU. Jadi Mac M1 kan ada GPU-nya gitu ya. Teman-teman bisa pakai, cuman kayaknya kalau dari PyTorch langsung itu masih kurang optimal, atau mungkin optimal tapi lebih optimal lagi itu menggunakan library MLX. Nah, cuman yang mau saya tekankan di sini adalah penggunaan hardware itu terbatas untuk deep learning, terutama transformers. Jadi kalau misalkan teman-teman punya nih GPU di PC pribadi gitu ya, bukan Nvidia, AMD, wah susah itu jalan untuk mau jalanin model-model transformers apa gitu ya, terutama yang kebutuhannya itu bukan cuma inference. Kalau cuma inference itu lama CPP dengan Vulkan backend itu bisa AMD GPU. Cuman kalau misalkan kita mau lebih dari itu, kayak misalkan kita mau ngoprek, kita mau training, itu tidak bisa. Jadi saya pribadi itu punya GPU AMD versi 6000 lah, AMD RX 6700 XT. Nah itu tuh waktu saya punya gitu ya, waktu saya memiliki GPU ini, waktu beli itu saya pikir saya mau pakai ini untuk AI gitu ya, saya mau ngoprek, saya mau ngoding gitu ya. Ternyata susah sekali gitu ya, susah sekali. Sampai saya menyerah gitu ya pakai GPU ini. Terus ya sudah gitu ya, GPU-nya cuma dipakai buat ngegame doang akhirnya gitu ya, ngegame atau paling ya jalanin lama CPP gitu ya untuk inference, tapi tidak pernah untuk training, tidak pernah untuk langsung pakai tensor library gitu ya. Tidak pernah. Sampai saya itu menggunakan library TinyGrad. Apa itu library TinyGrad? Ini lama lagi nih penjelasan kalau nyelesin TinyGrad. Cuman intinya TinyGrad itu library seperti PyTorch gitu ya, library deep learning, library tensor yang support berbagai macam hardware,
technically berbagai macam backend. Backend tuh maksudnya backend si GPU-nya gitu loh, bukan backend front end backend web development, bukan. Jadi dia itu support untuk semua GPU yang menggunakan OpenCL, ya termasuk AMD gitu. Jadi kalau teman-teman punya GPU AMD gaming gitu ya, kayak RX 6000, RX 5000, RX 7000 pun bisa gitu ya. Itu kan lebih baru juga gitu. Itu pasti bisa. Itu bisa digunakan untuk bisa pakai TinyGrad, dan teman-teman bisa ngoding gitu ya untuk tensor library atau deep learning di situ. Di PyTorch nggak bisa. Ada sih kalau PyTorch ya, kalau mau lebih kita ulik-ulik lagi, ada PyTorch itu pernah support RX 7900 XTX via ROCm. Cuman saya lihat lagi di compatibility matrix di update terbaru itu sudah dihapus. Saya lupa detailnya, cuman intinya sangat sulit. Itu pun harus pakai Ubuntu kalau tidak salah gitu. Tidak bisa pakai Windows gitu. Jadi itulah kesulitannya atau kerepotannya menggunakan GPU yang bukan Nvidia. Nah, TinyGrad tadi menjawab itu. Lalu OpenFormer ini apa? OpenFormer ini sebenarnya adalah Transformers gitu ya, cuman yang sudah diporting ke TinyGrad. Jadi instead of PyTorch, kita pakai TinyGrad. Karena TinyGrad bisa jalan di lebih banyak GPU, lebih banyak backend, lebih banyak hardware, maka lebih mudah juga dijalankan di berbagai macam hardware, termasuk ya kalau teman-teman punya GPU non Nvidia, itu lebih mudah gitu loh. Saya sudah coba dan saya jalanin bisa gitu ya. Terus OpenFormer ini tadi gitu ya, ini adalah porting Transformers ke TinyGrad, namanya OpenFormer ya. Walaupun Transformers juga itu open source, maksud dari OpenFormer di sini adalah open yang dia itu terbuka untuk lebih terbuka gitu ya, lebih terbuka ke hardware lain, lebih terbuka ke ekosistem lain. Karena menurut saya pribadi, PyTorch itu sudah sangat terkunci sama Nvidia atau sama sama vendor apapun yang mau membayar gitu ya, mau membayar si porting gitu ya, porting kernel mereka ke PyTorch yang itu mahal. Kenapa mahal untuk porting kernel ke PyTorch gitu ya? Ya nanti itu mungkin penjelasan lain lah. Cuman ya gitu, untuk status quo sekarang PyTorch itu sangat-sangat favorable untuk Nvidia. Ya karena mereka sudah membangun ekosistemnya dari dulu. AMD ketinggalan gitu loh. Cuman TinyGrad ini membantu untuk AMD. Ya, balik lagi ke OpenFormer gitu ya. OpenFormer ini sudah saya buat gitu ya. Tentu saja ini belum sempurna ya. OpenFormer itu ini masih banyak yang bisa diimprove gitu loh. Masih banyak yang bisa diimprove. Dan teman-teman boleh gitu ya. Teman-teman kalau misalkan mau mengimprove gitu ya. Jadi ini kan open source juga. Teman-teman bisa lihat gitu ya kode isinya gitu ya. Teman-teman bisa lihat isinya, teman-teman bisa lihat bagaimana implementasinya, semuanya gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau mengimprove si library ini, mau mengimprove project ini, boleh gitu. Jadi silakan gitu ya. Silakan. Nah, di sini ada apa aja? Pertama, saya itu baru gitu ya, baru mengconvert beberapa jenis arsitektur, beberapa jenis model. Nggak semua yang ada di Transformers, Hugging Face saya porting, nggak bisa, itu terlalu banyak gitu loh. Jadi ada beberapa. Itu pertama adalah LFM.
LFM ini apa? LFM ini Liquid Foundation Model 2. Ini dari Liquid AI. Ya ini varian aja sih, varian model dari Liquid AI. Terus ada Qwen 2. Qwen ya sudah sering dengar juga kalau Qwen dari Alibaba. Qwen 2, Qwen 2.5, Qwen 3 itu support gitu ya. Gemma 2 itu juga support, cuman kayaknya ada sedikit keterbatasan untuk Gemma 2 gitu loh. Ada sedikit bug gitu loh. Jadi harus diimprove atau bisa diimprove untuk Gemma 2. Gemma 3 support, cuman karena Gemma 3 itu ada versi yang multimodal atau dia tuh ada visionnya, bisa input gambar. Jadi saya itu baru support yang text only, yang versi kecil-kecil nih, 27M dan 1B itu sudah support. Terus lama 3, lama sebenarnya tuh dia lama 1, 2, 3 itu semuanya sama sebetulnya. Itu arsitekturnya sebenarnya sama semua. Jadi lelama 3 belum yang 4 ya. Lelama 3, 2 dan 1 itu semuanya bisa harusnya sih. Tapi saya baru tes di lelama yang versi paling kecil. Small LM 2. Ini bukan Small LM yang 3 ya, beda. Small LM 2 itu masih pakai lelama sebetulnya. Jadi masih, karena lelama support, Small LM 2 support. Small LM 3 tidak. Small LM 3 itu beda lagi. Terus Hunyuan support gitu ya. Hunyuan 0,5B, 1,8B, 4B dan ke atasnya gitu. Terus Hexawon, Granite dan Falcon H1. Nah, untuk Granite dan Falcon H1 ini dia itu hybrid. Ada Mamba layernya. Sebenarnya LFM juga hybrid sih. Cuman ya gitulah. Cuman LFM tuh bukan Mamba. Granite 4 dan Falcon H1 itu Mamba dan Attention hybrid. Nah, terus ini project ini itu masih berjalan sangat lambat kalau inference. Kenapa? Gitu. Kenapa sangat lambat? Jadi begini, TinyGrad atau sebenarnya sih PyTorch juga bisa sih applicable, cuman TinyGrad ini salah satu hal yang penting. TinyGrad itu modelnya harus di-compile terlebih dahulu supaya dia lebih cepat. Compile itu istilah umum ya di software engineering. Jadi kalau misalkan kita punya program, kita tulis dulu programnya, terus kita compile. Compile itu jadi dia menulis si program tersebut ke bahasa mesin, jadi lebih cepat, jadi langsung gitu ya, langsung dibaca sama mesin tuh pakai bahasa mesin, jadi lebih cepat. Nah, ini juga kurang lebih konsepnya sama. Kita nge-compile modelnya dulu untuk si modelnya itu jalan lebih cepat. Nah, masalahnya TinyGrad untuk meng-compile model itu harus yang inputnya dan outputnya itu fix atau tidak berubah. Masalahnya transformers apalagi LLM itu inputnya berubah-ubah. Jadi gini, kalau misalkan kita input misalkan halo, itu kan nanti si modelnya akan generate kata gitu ya. Hai, misalkan dia hai, apa kabar. Nah, itu kan si sequence-nya atau si kata-katanya itu akan semakin banyak, inputnya akan semakin panjang. Jadi apa, berubah-ubah, tidak fix gitu, tidak fix si panjangnya itu. Makanya tidak bisa di-compile. Jadinya lambat. Kenapa PyTorch lebih cepat? Mungkin ya pertama karena PyTorch itu beda ya. PyTorch itu sebenarnya dia bisa dibilang dia tuh sudah di-compile terlebih dahulu. Pusing ya. Jadi PyTorch itu mungkin bisa dibilang PyTorch itu pre-compiled lah. PyTorch itu pre-compiled, jadi
yang kita si PyTorch ini layer ini misalkan layer tertentu itu sudah di-compile terlebih dahulu ke CUDA atau ya bahasa GPU, jadi jalannya lebih cepat. Masalahnya TinyGrad itu tidak. TinyGrad itu dia itu compile-nya just in time, atau kita bikin apa gitu, kita misalkan di layernya bikin apa, itu baru di compile nanti. Sementara PyTorch itu layer per layernya sudah optimize gitu ya, atau ya banyak faktor. Intinya PyTorch itu lebih optimize untuk si kernelnya, jadi lebih cepat. Seperti itu. Ya ini sangat bisa diimprove nanti ke depannya gitu ya. Entah TinyGrad nanti ada update gitu ya, jadi bisa compile untuk input yang berubah-ubah gitu ya, variable length mungkin, atau ada trik gitu ya untuk membuat compilationnya tetap jalan. Ini salah satu isu utama. Namun gitulah. Namun Enforce tadi slow ya, atau lambat. Training itu kencang. Kenapa training kencang? Karena training itu si inputnya itu tidak berubah-ubah. Tapi kan dataset itu kan panjangnya kan nggak sama. Ya memang dataset itu panjangnya tidak sama, tapi ketika kita training si panjangnya itu disetarakan atau dijadiin sama dengan padding. Jadi misalkan kita maksimal length-nya itu ya adalah 512 trainingnya ya, maksimum sequence length 512. Kita masukin datasetnya yang ukurannya 256. Sisa 256 tersebut adalah padding yang ya sudah gitu loh. Si padding ini nggak dipakai, cuman tetap masuk ke input si modelnya itu. Jadi ya sudah, modelnya ya taunya 512 fix, nggak berubah-ubah. Nah karena panjangnya itu sama, jadi kita bisa compile. Nah ini yang sebenarnya surprising kenapa? Karena ini jadi cepet. Jadi untuk GPU yang saya pakai AMD RX 6700 XT itu untuk 100 steps ya, 100 steps, batch size 2, maximal length 512. Jadi total mungkin ya 200 dataset lah, 200 dataset sepanjang 512. Itu bisa selesai sekitar 4 menit 20 detik. Itu juga termasuk waktu ini ya, termasuk waktu compilation. Jadi waktu compilation pertama itu lambat karena yang nge-compile dulu. Habis misalkan di-compile itu jadi lebih cepat. Jadi kalau misalkan compile-nya tidak dihitung, itu mungkin sekitar 2 menit. 2 menit untuk 200 data sepanjang 512. Kencang kan? Untuk itu training loh. Itu training yang kita tuh nge-fine tune gitu, nge-fine tune modelnya full. Jadi gitu. Ya walaupun pasti lebih cepat GPU data center sih, ya pasti. Namanya juga ini juga GPU rumahan gitu, GPU gaming, bukan yang seperti H100, seperti B200, bukan. Ini tuh yang bisa kita beli gitu loh, yang bisa kita beli seperti itu. Jadi untuk TinyGrad menurut saya ini sangat-sangat potensial gitu lah untuk kita orang-orang yang GPU pur gitu, atau nggak punya akses ke GPU data center banget lah. Jadi bisa pakai GPU yang kita punya di rumah seperti itu. Nah terus kalau misalkan teman-teman mau pakai atau mau nyoba lah ya, saya sudah siapkan 2 notebook di Kaggle dan Colab. Nah, ada masalah di Colab gitu ya. Jadi yang Colab ini saya baru bisa jalanin di CPU only Colab
Jadi tidak bisa pakai Nvidia T4. Kenapa tidak bisa pakai Nvidia T4? Karena ada driver issue gitu loh. Jadi saya coba jalankan TinyGrad itu tidak bisa jalan di Colab T4 karena driver dari si TinyGrad ini butuh driver yang lebih baru. Dia tuh butuh CUDA toolkit sekian untuk jalan. Sedangkan di Google Colab T4 yang gratis itu belum. Dan saya tuh belum nemu trik untuk entah bikin TinyGrad-nya jalan di driver yang lama atau driver lama ini diupdate, saya belum nemu. Nah, cuman di Kaggle yang gratis itu T4 itu bisa jalan. Jadi teman-teman bolehlah nyoba langsung nih di dua opsi ini. Instalasinya simple ya, di notebooknya juga udah ada instalasi sih. Instalasi simple, nge-clone aja, nge-install nih di dependensinya, terus jalanin. Dan ini belum ini tuh belum jadi pip ya, Jadi teman-teman masih bisa buka-buka codingannya, terus bisa coba utak-atik gitu lah sendiri. Seperti itu. Itu untuk nyoba-nyoba ya. Ya, dan teman-teman selain bisa training tadi, teman-teman juga bisa nge-upload modelnya ke Hugging Face. Jadi ada opsi untuk nge-save gitu ya, nge-save si modelnya ke akun Hugging Face kita gitu lah. Ada. Cuman untuk sekarang sih kayaknya kalau misalkan Finetune kayaknya mending Onslaught gak sih? Lebih kencang, lebih bisa banyak gitu ya, bisa sequence length-nya lebih gede. Kalau misalkan teman-teman pakai ini ya, teman-teman pakai entah Kaggle atau Colab gitu ya, pakai Onslaught kalau misalkan mau Finetune doang. Tapi kalau misalkan teman-teman mau kayak ngotak-ngatik si isi dari Transformers-nya, pakai Onslaught kan nggak bisa. Pakai ini bisa. Seperti itu. Jadi seperti itu ya guys ya. Untuk project open source dari Creasoft, namanya OpenFormer. Teman-teman bisa lihat, bisa buka, bisa download, bisa nge-clone, atau mau berkontribusi juga bisa, boleh. Dan ya gitu ya. Dan kayaknya sih saya akan sharing apa hal-hal menarik yang saya temukan ketika saya memaintain atau mengimplementasikan sesuatu di OpenFormer. Karena dari project ini saya banyak belajar detail-detail gitu ya, detail-detail dari detail-detail dari Transformers, detail-detail dari sequence model yang lain, Mamba dan lain juga gitu ya. Jadi ya itulah. Jadi mungkin nanti saya akan bikin video terpisah lah untuk detail-detail seperti itu. Jadi ya mungkin segitu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.